Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepertinya kurang kompak ya Mama Ayah. Kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Fatia, yang kami hormati Bunda dan Yanda SMP Islam Fatia, dan orang tua wali siswa dari kelas 7 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kita semua kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bertatap muka meskipun hanya melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para tabiin-tabiinnya. Baik Mama Ayah sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari Sabtu ini yang begitu cerah, tepatnya tanggal 17 Juli 2021, SMP Islam Fatia akan melaksanakan kegiatan Parents Orientation bagi Mama Ayah khususnya untuk kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Adapun untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat materi atau program sekolah, yang kelima sambutan dari wali kelas, yang keenam pemaparan green therapy, yang ketujuh sesi info kurban, yang kedelapan sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa atau tutup. Baik Mama Ayah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan melafazkan umul kitab secara bersama-sama. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mama Ayah, untuk mempersingkat waktu dan untuk menambah keberkahan pada hari ini, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Yanda Adam selaku guru tahfidz di SMP Islam Fatia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويخرجكم من الظلمات إلى النور ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yanda Adam selaku guru tahfidz SMP Islam Fathia yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi membawa berkah dan manfaat khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Mama Ayah sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Islam Fathia yang akan dibawakan oleh Bunda Rizky Ilmi Yulita. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ibu, Mamah-mamah dan Papah-papah siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Fathia. Yang kami banggakan juga Bunda dan Yanda selaku panitia Parents Orientation SMP Islam Fathia. Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmah, nikmat dan hidayahnya serta menghantarkan kita memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Mamah dan Papa dari orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMP Islam Fathia. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Kepala Sekolah SMP Islam Fathia. Nama saya adalah Bunda Rizky Ilmi Yulita. Biasa dipanggil oleh Bunda Yanda di sini maupun anak-anak di sini adalah dengan Bunda Kiki. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Fathia ini sudah hampir 5 tahun ya, sekitar 5 tahunan ya, dan ini adalah angkatan yang kelima ya Yanda ya. Alhamdulillah ini adalah angkatan kelima dari siswa kami SMP Islam Fathia. Mamah, Papa semuanya, mungkin ini sudah tahun kedua ya Mah ya. Kita di masa pandemi ini, di mana kegiatan sekolah kita masih belum ada kepastian gitu ya Mah ya, apakah kapan PTM ini dapat berjalan gitu ya, walaupun kami berharap dari sebelumnya gitu ya, mungkin sebelum ada libur juga kita sebenarnya sudah mempersiapkan, karena dari kedinasan juga sebenarnya sudah mengizinkan kita untuk PTM sebenarnya.
Tetapi tiba-tiba terjadilah pandemi lagi, ada PPKM seperti ini. Jadi kami itu dari pihak dinas ataupun dari wilayah kota ini belum mengizinkan adanya PTM dulu gitu ya Mah ya. Jadi kita juga belum tahu sampai kapan PTM ini bisa terlaksana gitu ya. Tetapi walaupun demikian, walaupun misalnya kita masih PTM, insya Allah pembelajaran tetap akan dimulai sesuai dengan kalender akademik baik dari dinas maupun kalender akademik di kita, yaitu pada tanggal 19. Memang sebelumnya kami agak dipercepat ya, mungkin MPLS-nya emang di awalnya adalah sebenarnya MPLS di tanggal 19 kalau menurut kalender dinas. Tetapi kami percepat karena untuk memaksimalkan siswa pada saat mereka masuk, mereka sudah bisa memulai KBM. Kebetulan memang pada saat KBM ini bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Kurban. Sudah pasti nanti akan ada libur tasrik ya Mah ya. Jadi yang saya informasikan mungkin nanti akan ada surat menyusul bahwa tanggal 19 insya Allah anak-anak masuk, tetapi mungkin masuknya adalah kita adalah untuk pembekalan ke anak-anak siswa kelas 7, 8, dan 9 untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar tahun 2021-2022 supaya mereka lebih bersemangat lagi gitu ya. Jadi kita ada pembekalan dan nanti akan ada doa bersama dan nanti akan ada tausiah juga supaya anak-anak lebih kuat untuk menghadapi pembelajaran yang akan dimulai tahun ajaran ini. Dan kita nanti tanggal 21 akan ada Hari Raya Idul Kurban. Tanggal 20 ya, tanggal 21 kami akan melaksanakan pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan secara live ya. Mungkin nanti anak-anak harus melihat juga. Dan nanti akan ada libur tasrik. Kita akan masuk kembali KBM insya Allah normal dan aktif, walaupun mungkin masih secara daring adalah di tanggal 26 Juli. 26 Juli kita sudah memulai pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kita doakan bersama pandemi ini segera berakhir sehingga di bulan Agustus kita bisa memulai PTM. Walaupun demikian kami juga sudah mempersiapkan ya, kami dengan guru-guru semuanya sudah mempersiapkan dengan matang juga bahwa nanti di bulan Agustus supaya siswa-siswi kita itu tidak jenuh gitu ya, supaya tidak jenuh dengan keadaan yang seperti sekarang, kami juga akan melaksanakan kegiatan yang namanya green therapy di bulan Agustus. Akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan dengan tatap muka yang terbatas juga gitu. Jadi tidak semua siswa hadir gitu. Jadi kita bagi dua. Gitu, kita akan bagi dua juga dan nanti anak-anak akan melepas rasa jenuhnya dengan kegiatan green therapy. Itu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, nanti akan digilir. Itu untuk semua kelas, baik dari kelas 7, 8, dan 9 untuk di kegiatan di bulan Agustus. Dan insya Allah juga kita doakan bersama juga mudah-mudahan pembelajaran daring ini juga bisa banyak perbaikan ya. Kami juga akan banyak mendapatkan evaluasi dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan daring ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah anak-anak lebih semangat gitu ya dalam belajar gitu ya untuk pembelajaran daring ini karena kita juga menyadari ya mungkin dari mama-mama semuanya kita sudah hampir 2 tahun mungkin ya terus menghadapi seperti ini gitu ya, karena kebetulan saya juga sama orang tua juga, saya juga punya anak juga yang masih di usia sekolah. Luar biasa ya Mah ya, 2 tahun ini kita berjuang ya, berjuang bersama baik sekolah maupun orang tua untuk memotivasi dan menyemangati anak untuk tetap belajar ya, untuk semangat belajar. Luar biasa. Dan ini yang kami butuhkan juga dari mamah-mamah dan papa-papa semuanya adalah kerjasama. Ya, kerjasama antara orang tua dan sekolah supaya anak-anak kita ini lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi dalam belajar karena pasti tantangannya sangat besar ya, luar biasa besar. Mungkin ke kami juga lumayan besar juga gitu ya, karena kadang-kadang guru juga kalau ada anak yang tidak masuk gitu ya ke Google Meet itu saling cari-carian ini kenapa nggak ada gitu kan, karena ada Google Meet juga, ada pertemuan juga seperti itu. Dan luar biasa gitu kita mencari anaknya bagaimana, kadang harus didatengin ke rumahnya kenapa nggak pernah ikut Google Meet dan sebagainya.
Dan ini memang luar biasa tantangan kita sekarang ini. Dan begitu juga dengan orang tua mungkin ya, dengan adanya daring seperti ini, kita memotivasi anak gitu, kita mau melepas juga tidak bisa. Melepas anak untuk belajar sendiri tidak bisa juga. Tapi kalau kita cerewetin atau kita dorong terus, lama-lama anak juga berontak gitu ya. Aku kan capek gini-gini segala macam. Memang luar biasa ya Mah ya, tantangan kita itu luar biasa untuk keadaan sekarang ini. Tapi kita doakan saja, kita bermunajat saja, mudah-mudahan pandemi ini segera mereda, paling nggak mereda dulu lah sehingga kita bisa segera pertemuan tatap muka. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya dari mamah-mamah semuanya, dan kami harapkan semoga adanya kesinambungan dan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, akan tercipta kegiatan pendidikan yang optimal. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Terima kasih kepada Bunda Kiki selaku kepala sekolah atas sambutannya. Baik Mama Ayah sekalian, sebelum kami lanjutkan terlebih dahulu Yanda ingin mengucapkan selamat datang kepada Mama Ayah yang sudah bergabung di Google Meet ya. Baik Mama Ayah, kita lanjutkan saja. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, merupakan materi atau pemaparan program yang akan dijalankan selama 1 tahun ke depan yang akan disampaikan oleh Bunda Kiki kembali selaku Kepala Sekolah SMP Islam Fathia. Untuk itu, waktu dan tempatnya kami berikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya Mah ya, kalau saya memberikan materi. Mangga Yanda, silahkan presentasinya. Di sini saya akan menerangkan tentang, saya akan memberikan materi ya, mungkin lebih kepada program kegiatan tahunan di SMP Islam Fathia. Dari awal ya Yanda ya. Mohon maaf ya Maya sebentar. Ya kalau memang kita dengan keadaan seperti ini, dengan daring memang pasti ada saja keterbatasan ya Mah ya gitu ya. Ya kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Program intra dan ekstra sekolah SMP Islam Fathia. Silakan Yanda. Ya. Fathia Islamic School sebagai lembaga pendidikan yang mampu menjadikan generasi kreatif, inovatif dan berjiwa entrepreneurship berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi visi dari SMP Islam Fathia. Untuk misinya ialah yang pertama, kami dari sekolah adalah ingin membentuk karakter anak berjiwa sosial, cerdas, dinamis dan berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah ingin membentuk karakter anak yang berpengetahuan, berketerampilan dengan life skill yang bisa bertahan sesuai dengan tantangan zaman. Yang ketiga adalah mempersiapkan anak didik dengan pengetahuan dan keterampilan entrepreneur disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Silahkan Yanda, next. Nah, mungkin ini sedikit tentang core value kurikulum kita ya. Jadi di core value kurikulum kita ini yang utama adalah akhlak ya. Lalu adalah logika ya untuk akademik. Lalu outdoor learning. Lalu ada apa itu Yan? Yang di bawah saya nggak kelihatan. Lingkungan ya. Ya, lingkungan dan konservasi, dan yang terakhir adalah seni ya dan kreativitas gitu. Jadi ini semua kita rangkum semuanya menjadi satu tapi ditutup dengan akhlak, itu untuk core value kurikulum. Jadi walaupun kita misalnya melaksanakan dengan logikanya gitu ya, ataupun outdoor learning juga misalnya ada PLH-nya atau konservasi alam, seninya,
dan kreativitas, tetapi kembali lagi nanti kita akan menutupnya lebih ke akhlak gitu. Jadi nanti akan dikait-kaitkan dengan Al-Qur'an, dengan hadis gitu ya. Jadi itu semua akan menjadi satu menjadi satu kesatuan. Mangga Yanda silahkan next. Nah, untuk kurikulum SMP Islam Fathia dikembangkan dengan kurikulum yang terintegrasi yang meliputi kurikulum akhlak, kurikulum logika, dan kurikulum leadership juga kurikulum bisnis. Kebetulan kita mungkin untuk kurikulum bisnis untuk sekarang insya Allah akan dilaksanakan. Sebenarnya tahun lalu juga sudah dilaksanakan, tetapi mungkin tidak terlalu difokuskan mungkin ya. Tapi sekarang insya Allah kita akan kembali lagi ke kurikulum bisnisnya, kurikulum leadershipnya juga. Mangga Yanda di ini lagi lanjut. Mungkin dari kurikulum leadership ada outdoor learning ya untuk kurikulum leadership di mana di sini outdoor learning ini adalah mencakup dari kegiatannya adalah kegiatan outbound ya, pendidikan lingkungan hidup juga, lalu juga ada pendidikan jasmani, jadi semuanya adalah untuk ke anak-anak ya, lebih kebugaran gitu ya. Dan juga outdoor learningnya ini masuk juga nanti ada muatan bisnisnya masuk ke dalam outdoor learning ini. Silakan Yanda. Nah, ini untuk tahapan leadership ini kita sudah laksanakan sebelum pandemi gitu ya Mah ya, tapi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan juga ya. Untuk di kelas 1 kita leadershipnya adalah basic adventure, yaitu ada trekking ya, lalu juga ada business activity yaitu dengan cara magang biotek. Untuk sekarang mungkin sepertinya magang biotek nanti kita akan cari bagaimana caranya, tetapi sepertinya untuk magang biotek untuk tahun ini kayaknya agak sulit gitu ya, paling kita gantikan dengan green therapy. Untuk leadership basic adventure harusnya tahun lalu kita telah melaksanakan yang namanya trekking gitu ya Mah ya. Nah, trekking ini kita memang udah 2 tahun ini tidak dapat terlaksana gitu ya, karena dengan kondisi seperti ini kita tidak memungkinkan. Biasanya kalau normalnya adalah kita trekking itu anak-anak beberapa tahun 2 tahun sebelumnya mereka pergi ke gunung camping gitu ya, mereka susur pantai, mereka susur gunung gitu ya. Karena kan mereka tetap harus tahu ya gitu kegiatan-kegiatan di luar yang dapat lebih kepada meningkatkan kecintaannya terhadap alam. Lalu untuk kelas 8 SMP kelas 2-nya adalah meningkat lagi. Jadi dari mereka susur gunung, susur pantai, mereka langsung ke leadership middle adventure yaitu backpacker. Jadi beberapa tahun sebelumnya kami juga sudah melaksanakan backpacker bersama anak-anak ya. Jadi lintas provinsi gitu. Jadi kita keluar dari provinsi Jawa Barat. Jadi anak-anak melaksanakan secara langsung yang namanya seperti backpacker gitu. Mereka naik bis gitu, terus mereka naik kereta sampai ke Jawa Tengah gitu ya. Waktu itu kita ke Jawa Tengah, ke Jogja, lalu juga semua dilaksanakan seperti backpacker gitu. Jadi supaya anak-anak itu merasakan bagaimana kalau kita melaksanakan semua kegiatan itu dan berada di tempat yang bukan tempat kita gitu, misalnya bukan di Jawa Barat gitu dengan warga-warga yang seperti ini, tapi kita melihat warga-warga dari orang-orang yang berbeda gitu ya. Jadi supaya lebih menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak terhadap sesama juga. Tetapi sayangnya 2 tahun ini kita belum pernah bisa melaksanakan, dan ini biasanya untuk kegiatan backpacker ini anak-anak itu mengumpulkan uangnya juga gitu ya. Mungkin saya sedikit menerangkan juga, mereka itu dari hasil berbisnisnya baik kelas 7 maupun kelas 8. Jadi mereka itu nanti sebelum keberangkatan itu mereka berbisnis dulu gitu, berbisnis dulu dilaksanakan di sekolah gitu ya dengan kurikulum bisnis gitu. Jadi mereka mengumpulkan uang, menghitung keuangannya gitu. Jadi itu setiap minggu dilaksanakan gitu, setiap minggu dilaksanakan. Nanti ada tema puncaknya, mereka akan berjualan ke semuanya, baik ke TK, SD, SMP itu ada puncaknya. Dan pada saat itu nanti di akhir itu mereka akan menghitung berapa pemasukannya, berapa keuangannya gitu ya. Dan ada juga dari tabungan-tabungan kelasnya. Setelah itu nanti mereka akan berdiskusi dengan guru outdoor learning gitu ya, dengan kepala sekolah dan pihak sekolah juga. Mereka bikin proposal dan mengajukan kira-kira yang cocok mereka tuh perginya kemana gitu ya. Itu yang udah kelas 8 ya gitu, cocoknya perginya kemana, apakah memungkinkan untuk pergi ke sini
atau cocoknya perginya ke sini. Jadi kita menyesuaikan dengan dana yang ada yang dikumpulkan oleh anak-anak. Kalaupun misalnya nanti ada tambahan, biasanya tambahan dari orang tua tidak banyak gitu, karena memang itu kan keinginan dari anak-anak ya. Jadi kita membebaskan anak-anak menyesuaikan gitu, maunya mereka tuh kemana gitu istilahnya. Seperti ini, apakah ini cukup? Coba dihitung-hitung lagi sama anak-anak semuanya. Kalau cukup, oke kita jalan. Kalau misalnya tidak cukup, kita turun lagi ke yang lebih rendah lagi gitu misalnya. Oh lebih ke sini, kita lebih cocoknya ke sini dengan dana sekian. Oh ya kita ke sini. Jadi anak-anak yang sendiri yang langsung menentukan kira-kira cukup atau tidaknya mereka untuk melaksanakan backpacker ini gitu, untuk ke tempat-tempat yang memang mereka inginkan. Mungkin seperti itu kalau yang sebelum-sebelumnya. Cuman sayangnya sekarang ini memang belum sempat terlaksana lagi setelah 2 tahun ini. Lalu juga untuk kelas 9 ya, kalau kelas 9 memang kita sudah tidak berikan mereka lagi untuk kegiatan leadership ya, seperti backpacker dan sebagainya, karena mereka kita lebih tajamkan lagi untuk penguatan karakter gitu ya. Jadi mereka adalah persiapan untuk tingkatan sekolah gitu ya. Jadi mereka dikuatkan di situ aja, kita lebih kepada mereka pengayaan gitu ya. Terus juga kita memberikan mereka juga tryout supaya mereka itu bisa mendapatkan sekolah lanjutan yang lebih baik ya. Alhamdulillah di kita ya sudah 2 angkatan ya. Siswa kita sudah ada beberapa anak yang keterima di SMA 3 ya. Sudah ada beberapa anak yang terima di SMA 3, SMA unggulan, tapi juga ada juga yang di swasta, ada juga yang di pesantren. Alhamdulillah itu sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri gitu ya, bahwa mereka ingin masuknya ke sini dan itu dapat terlaksana gitu dengan sesuai dengan keinginan mereka. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga lebih banyak lagi gitu ya siswa-siswa kita yang bisa masuk mungkin ke sekolah-sekolah unggulan lainnya. Lanjut ya Nda. Nah, ini mungkin program unggulan pembelajaran ya. Program unggulan pembelajaran kita yaitu ada outdoor learning ya, ada OTFA, outbound trekking, fun adventure, ekspedisi atau adventure, lalu temu tokoh. Nanti kalau insya Allah kalau temu tokoh kita bisa laksanakan ya, kalaupun misalnya tidak secara langsung tapi bisa secara daring. Lalu kita juga ada magang. Nah, magang ini yang kemarin itu adalah kita magang di koperasi gitu ya. Istilahnya sewaktu belum ada pandemi kita bisa melaksanakan magang di koperasi. Lalu ada bisnis, lalu juga ada kegiatan itikaf Ramadan. Kalau kemarin-kemarin kita sebenarnya sudah merencanakan sebelum terjadinya pandemi adalah kegiatan itikaf Ramadan adalah safari masjid. Tetapi ternyata terjadi pandemi, akhirnya kita kegiatannya adalah mungkin secara daring lagi. Walaupun setahun sebelumnya adalah kita, karena waktu itu kita masih baru punya masjid baru, jadi kegiatan itikafnya adalah di masjid kita sendiri. Tapi mudah-mudahan bisa ini ya, bisa mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita rencanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Lanjut ya Nda. Ini terlambat ini. Ini ekstrakurikuler ya, program pengembangan minat dan bakat. 2 tahun yang lalu mungkin kita ada namanya klub jujitsu, lalu juga ada klub animasi, juga ada klub apa itu ya? Sains ya. Oh ya, klub sains. Lalu ada klub komik atau penulis, klub musik, klub basketbal dan klub panahan. Tahun kemarin mungkin masih ada ya, kita ada klub musik ya, masih bisa dilaksanakan klub musik. Mudah-mudahan nanti juga masih bisa ya kita laksanakan dengan secara, walaupun misalnya tidak bisa secara langsung, tapi paling nggak bisa secara daring. Tapi nanti kita akan pikirkan lagi bagaimana caranya mungkin untuk program pengembangan minat dan bakat anak, mungkin dengan cara pertemuan terbatas atau bagaimana, nanti kita akan pikirkan lagi bagaimana baiknya. Tetapi untuk yang kemarin itu kita baru sampai ke klub musiknya saja dulu gitu ya, tapi yang lain-lainnya kita belum bisa melaksanakan. Mangga ya Nda. Ini mungkin sedikit penerangan ya, seperti yang tadi kita kan kemarin tadi sudah diterangkan bahwa kurikulum itu ada 4, yaitu kurikulum akhlak, kurikulum logika dan sains ya Yanda ya, terus juga ada kurikulum outdoor learning dan ada kurikulum bisnis. Nah, untuk kurikulum akhlak mungkin ya kita akan terangkan satu-satu, yaitu kurikulum akhlak atau kurikulum syar'i adalah kurikulum yang menanamkan nilai-nilai akhlak melalui mata pelajaran PAI
fikih, tafsir, sirah nabawiyah, hadis, tahfiz, tahsin, bahasa Arab, dan pembentukan karakter anak yang berakhlakul karimah dengan adanya pertemuan setiap pekan dengan mentor ruqyah dan pengembangan pada siswa dengan metode teladan. Ya, jadi nanti ini muatannya masuk semua kalau di kita gitu ya. Kita masuk semua. Jadi ada pembelajaran PAI itu terbagi menjadi fikih, ada tafsirnya, ada sirah nabawiyahnya, ada hadis, ada tahfiznya, ada tahsinnya, dan alhamdulillah sekarang ada lagi bahasa Arab ya. Dan nanti juga mentor ruqyahnya adalah dari guru BK kita. Insya Allah akan dilaksanakan setiap pekannya ya dengan guru BK. Nanti mungkin untuk menguatkan siswa gitu ya, kita akan laksanakan. Lanjut Yanda. Lalu juga ada kurikulum leadership, yaitu kurikulum yang menempa kemampuan seseorang dalam mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama hingga tercapainya tujuan. Tujuannya adalah untuk menyusun pembelajaran sikap agar setiap siswa dapat memiliki karakter kuat dalam proses persiapan guna menjadi pemimpin yang berkualitas kelak. Jadi di gambar-gambar ini anak-anak itu anak angkatan pertama ya Mah ya, yang telah melaksanakan camping di Geopark, lalu mereka bisnis jamur ya, mereka benar-benar seperti lagi bisnis ya gitu. Mereka pakai baju itu baju seperti magang, bajunya hitam putih gitu, seperti magang benar-benar gitu ya. Jadi mereka melaksanakan secara langsung pembuatan jamur sampai jadinya, sampai nanti penjualan dan perhitungan gitu ya. Itu angkatan pertama yang sudah melaksanakan seperti itu. Lalu juga untuk outdoor learningnya juga kita laksanakan. Nah, untuk kurikulum bisnis bertujuan untuk membangun kemampuan wirausaha peserta didik pada tingkat SMP dengan belajar berwirausaha, supaya siswa bisa belajar mandiri secara finansial, ya. Nah, kurikulum bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu kurikulum bisnis dan juga ada ICT, kurikulum bisnis yang meliputi bioekotek dan ICT. Kalau kurikulum bisnis, insya Allah kita sudah dilaksanakan oleh Angkatan 1 dan Angkatan 2 ya. Kita sudah melaksanakan anak-anak yang namanya mereka memproses secara langsung hasil dari bioekotek ya. Jadi mereka langsung membuat, karena itu kan kita waktu itu bikinnya dengan jamur. Mereka langsung membuat dan memproduksi hingga menjual gitu ya. Jadi mereka langsung melaksanakannya secara langsung dan itu dibimbing oleh wali kelas gitu ya untuk perhitungan-perhitungannya. Jadi misalnya teman-teman dapat ini marginnya berapa, ininya berapa. Jadi langsung didampingi oleh wali kelasnya maupun dari guru bisnisnya. Untuk ICT-nya di mana ya Ndak? Ada sendiri ya? Nah, kalau untuk ICT-nya nih masuk kurikulum bisnisnya itu yaitu bioekotek itu tadi ya, pemagangan dengan langsung pada ahlinya di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Lalu juga ada ICT. Di ICT ini adalah Information and Communication Technology, adalah pemagangan untuk mengembangkan teknologi informasi yang meliputi segala hal berkaitan dengan proses pengolahan informasi. Pemagangan dilakukan di radio, surat kabar dan lain-lain. Nah, alhamdulillah memang kita belum dapat izin ya kalau di sini di Sukabumi, tapi kita sudah melaksanakannya selama hampir 4 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun ini sudah anak-anak tuh melaksanakan secara langsung gitu ya. Mereka ada pemagangan ICT, mereka membuat sesuatu produk lalu menjualkannya ya Yanda ya, menjualkannya secara online. Sebelumnya juga kita ada podcast ya, ada podcast juga, jadi anak-anak dikembangkan terus gitu podcastnya, mereka sambil menjual produk yang mereka buat gitu ya untuk dipasarkan gitu ya, itu secara daringnya yang kita laksanakan selama 2 tahun ini. Nah, untuk karakter ya, dari Fathia itu kita ingin membentuk anak-anak itu karakternya itu sesuai dengan karakter Fathia ya. Seperti Fathia itu terdiri dari faith ya, untuk spiritualnya yaitu kita pingin anak-anak itu lebih cinta pada Allah, cinta Rasul dan cinta Al-Quran. Lalu A-nya adalah akhlak, yaitu kita pingin menanamkan anak itu kepada kejujuran, santun dan cinta lingkungan. T-nya itu adalah trust atau amanah, yaitu untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, memimpin dan amanah. H-nya helpful atau penolong, yaitu untuk menumbuhkan sifat ke siswa itu adalah empati, berbagi dan mengasihi.
Lalu juga yang kelima adalah improvement atau pengembangan, yaitu dengan cara supaya anak-anak lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dan A-nya adalah advance, menjadi yang terdepan atau unggul, cerdas, dinamis, pembelajar. Jadi tidak berhenti belajar, karena kami juga di sekolah seperti itu juga. Guru tidak berhenti belajar, tetap terus melakukan pembelajaran terus gitu ya, baiknya bagaimana untuk memperbaiki pendidikan kita ini. Lanjut ya, Nda. 4 hal kurikulum, 4 hal pokok kurikulum yang ada di SMP Islam Fathia, yaitu alam sebagai ruang belajar ya. Karena belajar tidak hanya belajar di kelas, di mana saja dan pada siapa saja. Alam sebagai objek belajar, yaitu proses pembelajaran melalui pengamatan ya dan uji coba terhadap gejala-gejala ya yang terjadi di sini gitu ya. Dan ingin membawa supaya mereka itu lebih mengembangkan kedekatannya gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan semesta alam. Lalu alam sebagai media dan bahan belajar, yaitu alam yang sangat kaya ya, yang menyediakan berbagai jenis benda yang bisa menjadi sebagai media belajar anak-anak gitu ya. Terus juga bisnis sebagai objek untuk belajar bersama, di mana siswa belajar berbisnis untuk melatih keterampilan ya, pandai menjaga waktu, bermanfaat bagi orang lain, dan belajar mandiri secara ekonomi. Lanjut ya, Nda. Program pengembangan kita ya Mama ya, mungkin Mama tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ada program tahfiz, tahsin ya, lalu juga ada ekspedisi, ada bisnis, ada ekstrakurikuler. Insya Allah kita untuk tahun sekarang ya, kalau tahun lalu kita tidak melaksanakan pramuka, tapi untuk yang sekarang kita insya Allah akan ada pramuka kembali. Lalu juga ada takjil on the road, juga ada itikaf juga, itikaf Ramadan. Nah ini mungkin ya sedikit dari kita kepada anak-anak semuanya maupun kepada mama-mama, yaitu jadilah manusia pembelajar, belajar dari kehidupan yang Anda jalani. Itu dari Bob Sadino ya. Jadi kita berharap anak-anak kita itu bisa belajar dari kehidupan yang mereka jalani. Jadi dengan keadaan seperti ini mereka juga akan belajar gitu bahwa ternyata kehidupan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Begitu juga dengan seperti kejadian bisnis dan sebagainya, itu mereka kan belajar dari kehidupan gitu ya, dari basic adventure dan sebagainya. Kami ingin supaya anak-anak itu selalu menjadi manusia pembelajar. Mungkin itu saja dari saya. Ya, ini mungkin jajaran guru-guru, nanti kami akan memperkenalkan semua guru-guru kami ya yang ada di SMP Islam Fathia ya Yanda ya. Ditayangkan saja secara video ya. Secara video nanti akan diiniin oleh Yanda. Dan kita juga akan menayangkan kegiatan-kegiatan kemarin ya, MPLS selama 3 hari. Sudah, mungkin itu saja ya Yanda ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bunda Kiki atas penyampaian dan pemaparan materinya. Semoga menjadi pencerahan bagi mama ayah sekalian. Semoga kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda di tahun sebelumnya bisa terrealisasi atau terlaksana di tahun sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mama ayah sekalian, sebelum Yanda lanjutkan, terlebih dahulu kita saksikan ada video perkenalan guru ya, Yandaris. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Kiki, agar mama ayah diketahui.
Nah itulah Mama Ayah, Bunda Yanda yang ada di SMP Islam Fathia ya. Tadi diawali dengan Bunda Kiki dan tadi diakhiri dengan Yanda Adam. Baik Mama Ayah sekalian, untuk acara selanjutnya kita akan lebih mengenal kepada wali kelas dari kelas 7 ya. Mungkin sudah sedikitnya sudah mengetahui. Nah, wujudnya seperti apa dan bagaimana? Kita langsung saja panggilkan saja ya, khawatirnya kan baru tahu namanya saja. Untuk sekarang kita langsung saja panggilkan sekaligus akan menyampaikan sepatah dua patah kata sambutannya. Untuk itu waktu dan tempat Yanda persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ya Ayah Bunda, karena ini kalau ditutup masker itu pasti kelihatan wajah gantengnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Islam Fathia yang sudah nampak hadir di studio, juga Bunda Yanda yang sudah hadir juga di studio, tentunya Ayah Bunda di rumah yang Yanda hormati dan semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tidak kurang sesuatu apapun dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan Bunda, seperti yang tadi disampaikan sama Yanda Yusuf, bahwa hari ini Yanda duduk di sini berbicara di hadapan Ayah Bunda walaupun dengan virtual. Tadi Yanda Yusuf menyampaikan ini untuk menunjukkan salah satu sosok bentuk wujudnya wali kelas 7 seperti itu ya. Ini seperti ini ternyata penampakannya. Mungkin di salah satu sebagian orang tua Ayah Bunda ada yang sudah kenal sama Yanda, ada pula yang belum kenal. Maka dari itu, walaupun kemarin di via WA group ya Yanda sudah menyampaikan melalui kata-kata perkenalan, tapi mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi Yanda untuk memperkenalkan diri. Dan alhamdulillah Yanda ucapkan terima kasih juga sebelumnya kepada Bunda Kiki sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Fathia yang telah memberikan kesempatan kepada Yanda untuk menjadi wali kelas 7. Dan inilah Yanda Dery ya, panggilan gegetna cek bahasa Sunda namanya. Yanda Dery sebagai wali kelas 7 insyaallah di tahun angkatan 2021-2022 Yanda ya. Dan insyaallah mungkin Yanda tidak bisa menjanjikan sesuatu kepada Ayah Bunda, cuman Yanda berusaha untuk memberikan yang terbaik. Insya Allah dengan segala kekurangan Yanda, dengan segala keterbatasan Yanda, insya Allah Yanda akan berusaha menjadi wali kelas yang baik. Insya Allah Yanda akan membimbing, mengarahkan, membina ananda-ananda sekalian. Dan tentunya Yanda ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ayah Bunda yang sudah atas kepercayaannya kepada Yanda pribadi khususnya, umumnya kepada lembaga SMP Islam Fathia ini untuk menitipkan putra-putrinya untuk dididik, dibina dan diarahkan menjadi anak yang soleh-soleha, cerdas, berilmu dan berbakti tentunya kepada orang tua dan tentunya kepada agama. Mudah-mudahan harapan orang tua disekolahkan di sekolah pilihan ini membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, perlu Yanda sampaikan di awal pertemuan ini, awal pembelajaran ini, Yanda selaku wali kelas mohon maaf tentunya apabila nanti di perjalanan ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila nanti di perjalanan ada sesuatu yang kurang berkenan, atas keterbatasan Yanda, atas kekurangan Yanda, mohon Ayah Bunda sudi kiranya membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Dan tentunya dalam waktu yang dekat ini 1,5 bulan ini sekurang-kurangnya sampai akhir bulan Agustus Yanda ditemani sama Bunda Nurul untuk untuk membina anak-anak kita, ananda-ananda kita. Soalnya kenapa? Karena bulan ini dari mulai Juni kemarin sampai akhir Agustus mungkin Yanda ada sedang menjalankan pendidikan keprofesian sebagai guru. Maka dari itu Yanda mohon maaf apabila nanti Yanda low respon atau kurang tanggap, jadi mohon dimaafkan. Nanti insya Allah ayah bunda kalau ada apa-apa, informasi atau apa-apa bisa melalui Bunda Nurul dulu sementara ya. Kalau misalnya informasi ke Yanda misalkan bertanya sama Yanda tapi Yandanya low respon, Yanda nge-WA jam segini, di WA ini jawabnya jam berapa gitu ya, itu mohon maaf. Nanti insya Allah nanti ayah bunda bisa langsung ke Bunda Nurul dulu. Insya Allah ini sampai akhir Agustus. Setelah itu insya Allah nanti sepenuhnya sama Yanda. Kemudian apalagi Yanda? Itu ya intinya seperti itu. Karena mungkin kita juga tidak bisa berlama-lama ayah bunda. Insya Allah nanti perkenalan ini kita bisa berlanjut di WA group atau hal-hal yang lainnya. Intinya itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, keterbatasan Yanda dalam membimbing, mendidik, membina ananda-ananda putra-putri bapak ibu yang dititipkan di sini. Mungkin itu dari Yanda selaku wali kelas 7. Terima kasih. Selamat datang kepada putra-putri bapak ibu untuk menjadi siswa-siswi SMP Islam Fathia, karena kemarin sudah sah putra putri bapak ibu sudah sah menjadi siswa-siswi SMP Islam Fathia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yana Dery selaku wali kelas 7 atas sambutannya sekaligus sudah atas perkenalannya. Semoga wali kelas di bawah naungan Yana Dery atau beliau menjadikan ananda-ananda kita menjadi ananda yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mama ayah sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya terlebih dahulu kita akan simak video pada saat ananda kemarin menjalankan MPLS ya, kegiatan MPLS selama 3 hari dimulai hari Rabu hingga hari Jumat kemarin. Selamat menyaksikan. Nah itu tadi mama ayah video kegiatan MPLS yang telah dijalankan selama 3 hari kemarin dimulai hari Rabu hingga hari Jumat hari kemarin, tepatnya tanggal 16 Juli 2021, dan alhamdulillah kemarin dapat berjalan dengan lancar. Baik mama ayah sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kegiatan Green Therapy yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bunda Kiki. Seperti apakah kegiatannya akan disampaikan oleh manajer outdoor learning dari SD, TK, dan juga SMP Islam Fathia kepada Yanda Imam. Waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Yanda Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan terkait materi green therapy. Baik, selamat pagi Mama dan juga Ayah di rumah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan juga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari wabah pandemi yang pada saat ini sedang bergejolak, dan semoga anak-anak kita dan juga guru-guru kita di SMP Fathia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat pagi kepada Mama dan Ayah di rumah. Semoga pertemuan ini menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Izinkan Yanda Imam untuk memaparkan terkait materi green therapy yang akan dilaksanakan oleh Ananda di SMP Islam Fathia. Baik, beberapa hal yang mendasar kenapa diadakannya green therapy. Yang pertama, anak-anak itu supaya mengenal ya lingkungan sekolahnya. Ketika mereka menjadi siswa baru di SMP Islam Fathia, mereka harus mengenal lingkungan sekitar, lingkungan sekolahnya, dan juga mengenal guru-gurunya secara langsung. Itu yang pertama. Karena tetap meskipun pembelajaran kita daring, harus ada satu kesempatan anak-anak kita mengenal lingkungan sekolahnya secara langsung, secara live. Dan ada kalanya anak-anak harus bertemu langsung dengan gurunya. Seperti itu. Itu yang pertama, hal yang mendasar kenapa ada green therapy. Yang kedua, hal yang mendasar lagi adalah anak-anak supaya memecah kejenuhan mereka ketika belajar di rumah. Ya secara psikologis ya anak-anak harus direfresh ya. Tidak anak-anak lah, kita saja orang dewasa ketika terlalu lama daring ada tingkat kejenuhannya. Nah dengan adanya green therapy ini upaya kita untuk memecah kejenuhan anak-anak ketika belajar daring. Ya, untuk tahun ini kebetulan konsep green terapinya kita ada sedikit dikombine. Insya Allah pada green therapy tahun ajaran kali ini kita akan masukkan ya unsur-unsur outdoor learningnya. Ya, jadi ketika di Fathia ini program pengembangannya ada outdoor learning, kita akan masukkan di green therapy ini outdoor learning, ya, supaya anak-anak juga merasakan ciri khas sekolah di Fathia. Oh di Fathia itu ada outboundnya, ya ada outboundnya, ada outdoor learningnya. Insya Allah di green therapy ini kita akan masukkan materi-materi tentang outdoor learning, di mana nanti anak-anak akan bermain outbound, tapi insya Allah kita akan melaksanakan prokes yang ketat, ya. Jadi anak-anak kita jamin dan mudah-mudahan semua prokesnya kita laksanakan dengan baik, ya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan setelah nanti bulan Agustus, dan semoga juga PPKM darurat ini berakhir di 20 Juli. Ya, kita berharap semua juga berjalan dengan lancar seperti biasanya, tapi kita melihat juga situasi. Tapi rencana kita di bulan Agustus untuk melaksanakan green therapy. Nah, teknis green therapy ini kita nanti di lapangan anak-anak tidak semua harus ke sekolah, ya, tidak semua ke sekolah, tapi satu kelas itu dibagi dua. Satu kelas dibagi dua, kalau misalkan kelas 7 ini ada 20 orang ya Anda ya. 21,
maka kita akan bagi dua kelompok. Ya, jadi tidak semua hadir ke sekolah. Kita akan batasi dibagi dua. Jadi dari 21 kita bagi dua. Gelombang 1 11 orang, gelombang 2 10 orang. Itu pun apabila orang tuanya mengizinkan. Ya. Kalau orang tua mengizinkan untuk nanti green terapi tatap muka dengan kita, alhamdulillah. Ya. Bagi yang orang tua yang mengizinkan ya, seperti itu. Yang kedua, tahapan green terapi ini sebelum anak-anak melaksanakan green terapi, sebelum anak-anak green terapi, kita ada materi pendahuluan. Ya, materi pendahuluan secara daring. Materi pendahuluan secara daring yang berkaitan dengan tema-tema yang akan kita angkat untuk kelas 1. Contoh kemarin kelas 1 tema yang kita angkat itu adalah sopan santun, akhlak ya, karena kita ada akhlak Islamika, maka temanya akan kita angkat itu adalah sopan santun. Nah, kita akan kaitkan sopan santun itu dengan berbagai hal ya yang terjadi pada saat ini. Nah, nanti ada materi pendahuluan dari saya selaku pengampu outdoor learning. Nanti akan dipraktekkan materi-materi itu di green therapy dengan metode permainan ya, metode permainan, metode outbound sebagainya. Jadi materi-materi pendahuluan yang secara daring kita sajikan dulu secara daring, maka nanti akan dilanjutkan dengan green therapy ya. Setelah green therapy maka anak-anak juga akan menyimpulkan ya, akan menyimpulkan konsep materi dari pendahuluan. Ya, jadi anak-anak itu prosesnya setelah melakukan green therapy, mereka akan menemukan kesimpulan-kesimpulan dari konsep sopan santun. Jadi anak-anak belajar supaya mereka memahami fenomena, mereka memahami konsep dengan cara green therapy, dengan cara have fun, dengan cara refresh ya anak-anaknya, tapi mereka memahami apa yang dimaksud dengan sopan santun. Nah, nanti di green therapy itu dengan jalan bermain ya, dengan outbound, fun game, team building, karakter building di sana akan dibangun. Nah, mereka secara tidak langsung, secara alam bawah sadar mereka melihat fenomena tentang sopan santun. Ya. Contoh kalau kita ngangkat tema sopan santun untuk kelas 1. Atau misalkan kita mengangkat tema saling menghargai antar sesama. Ya, jadi nanti anak ketika bermain outbound itu akan memahami, oh iya ini konsep sopan santun seperti ini. Dengan cara bermain, dengan cara senang, dengan cara have fun, seperti itu ya. Nah, terus nanti anak-anak akan mengevaluasi, akan merefleksi setelah bermain, mereka akan merefleksi, oh ternyata sopan santun itu seperti ini. Setelah melihat permainan, setelah mengamati permainan, setelah merasakan permainan outbound, mereka akan tahu, oh ini yang dimaksud sopan santun, oh ini yang dimaksud saling menghargai antar sesama, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bermain saja, tapi tidak hanya sekedar mereka senang-senang saja, tapi ada hikmah-hikmah yang akan mereka dapatkan setelah mereka bermain bersama tim outdoor learning pada saat green therapy. Dan kedepannya juga ini project di akhirnya mudah-mudahan anak-anak itu bisa membuat diary ya, diary dari bagaimana mereka ketika green therapy gitu kan, hikmah-hikmah yang mereka dapat, mereka tulis gitu kan dalam buku diary mereka, dan nanti kita akan kumpulkan diary-diary mereka seperti itu ya, dari awal mereka pendahuluan secara daring, terus lagi dipraktekkan di green therapy, setelah itu mereka refleksi, mereka akan tulis, mereka akan buat petanya, peta konsepnya di situ di kartonnya. Jadi emang pembelajaran ini mengasihkan insya Allah ya buat mereka, dan mereka merasakan oh ini ternyata sekolah di Fathia
Ya, tapi mudah-mudahan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi ini segera berakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan outdoor learning yang saya ampu, yang saya konsep itu dengan baik ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan green therapy minimal kita mengenalkan bahwa kekhasan SMP Islam Fathia itu ada di green therapy seperti itu. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan tampilkan ini green therapy yang pernah dilakukan tahun lalu di SMP Islam Fathia. Selamat menyaksikan. Baik, Mama dan Papa di rumah, itu adalah cuplikan sekilas kegiatan green therapy yang ada di SMP Islam Fathia. Jadi tahun lalu kita lebih ke sains ya, lebih ke sains, kita arahkan ke anak ke sains, itu membuat terarium ya, terarium pohon kaktus ya. Jadi anak-anak belajar sains juga. Ya, jadi anak-anak itu mengeksplor ya kegiatan yang ada. Dan untuk tahun ini insya Allah kita akan laksanakan juga outdoor learning lebih ke karakter building. Lebih ke karakter building, kita coba tahun ini lebih ke karakter building supaya anak-anak juga merasa oh ini ada memiliki teman gitu kan, ada gurunya, harus seperti apa sikapnya ke guru, harus seperti aja sikapnya ke sesama teman, seperti itu. Karena kita mengantisipasi ketika daring ini khawatir anak-anak jadi antisosial ya, karena mereka tidak keluar rumah ya selama berbulan-bulan atau misalkan berminggu-minggu gitu kan,
jarang berkomunikasi dengan temannya gitu kan, kadang di online juga mereka tidak bercakap-cakap kan gitu ya, hanya satu arah lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan green therapy ini dengan satu hari mudah-mudahan bisa mengobati dan juga bisa ada hal-hal yang mereka rasakan pengalaman ya, seperti itu. Dan ini juga sudah dijalankan oleh rekan-rekan kita di sekolah alam di kota lain mengenai kegiatan green therapy ini, seperti itu. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan baik ya. Para orang tua di rumah mengizinkan anaknya untuk melaksanakan green therapy itu pun dengan izin dari orang tua, dan insya Allah kita akan melaksanakan protokol kesehatan seperti itu ya. Nanti teknis seperti apa protokolnya nanti akan dijelaskan oleh tim Satgas di Fathia seperti itu. Ya itu mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dapat anak-anak laksanakan terkait dengan green therapy seperti itu ya, insya Allah. Insya Allah anak-anak juga senang, fun ya, melaksanakan nanti green therapy. Jadi insya Allah kita akan intinya setelah green therapy ini anak-anak harus mendapatkan hasil berupa karya, hasil berupa pemikirannya, mereka mengetahui konsep secara langsung dan dikerjakan bersama seperti itu. Mungkin itu Yanda. Ya baik, terima kasih kepada mama-mama yang tetap setia dan hadir pada acara Fairan Orientasi ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Sekarang baru secara online, daring. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahmi langsung, dan saya ucapkan terima kasih kepada mama papa yang sudah mempercayakan anaknya untuk kita didik di SMP Islam Fathia. Kami serahkan kepada Yanda Yusuf. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih kepada Yanda Imam selaku manajer outdoor learning yang telah memaparkan salah satu materi outdoor learningnya yaitu green therapy. Mudah-mudahan rencana kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana sesuai dengan jadwalnya ya Yanda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Mama Ayah sekalian, acara selanjutnya materi terakhir yaitu pemaparan program terdekat yaitu info kurban yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kurban SMP Islam Fathia kepada Yanda Adam. Waktu dan tempat bahwa terlebih dahulu ada info kurban. Enggak. Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'amatil islam imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang Yanda hormati ayah dan juga mama, orang tua, wali siswa kelas 7 yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan Parent Orientation SMP Islam Fathia pada hari ini, dan juga selanjutnya Yanda Yusuf selaku MC yang sudah memberikan waktu kepada Yanda Adam untuk memaparkan sedikit terkait dengan informasi pelaksanaan Idul Kurban yang insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Mama ayah yang Yanda banggakan, yang Yanda hormati, di sini Yanda akan sedikit memaparkan terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban di SMP Islam Fathia, yang mana untuk kegiatan Idul Kurban ini sudah sangat sering dilaksanakan, sudah istiqomah setiap tahunnya dilaksanakan oleh Yayasan Asyukuriyah yang menaungi dari mulai KB, TK, kemudian SD Islam Fathia dan juga SMP Islam Fathia. Mama yang Yanda banggakan, adapun untuk kegiatan Idul Kurban
tahun 1442 Hijriah ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri, kenapa kami pilih di tanggal tersebut, tidak pas waktu hari H-nya ya, dari tanggal 20 Juli, dikarenakan supaya tidak menyalahi aturan dari pemerintah yang sudah menetapkan kegiatan atau kebijakan PPKM sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Jadi sebisa mungkin kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan maka dari itu tanggal waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan 1 hari setelahnya ya, dari satu tasyrik itu. Kemudian Mama Ayah yang Anda banggakan, adapun untuk tema kegiatan Idul Kurban pada tahun ini yaitu mengangkat tema kurban tanda cinta, cinta Allah dan juga cinta kepada sesama. Adapun kegiatan pelaksanaan kurban ini bertujuan untuk meneladani daripada pendahulu kita, yaitu Habil dan juga Qabil, kemudian juga meneladani kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang telah mengkorbankan hal yang paling dicintai oleh mereka di jalan Allah. Dan juga kemudian untuk kegiatan kurban ini sebagaimana keterangan-keterangan dan juga ayat Quran yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya dan bagi dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 dijelaskan dalilnya, dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun untuk hadis yang menerangkan keutamaan kurban ialah tiada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia atau pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Hakim. Mama Ayah yang Anda banggakan, adapun untuk tujuan kegiatan pelaksanaan Idul Kurban ini, yang pertama tentunya ialah untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu meneladani kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang ketiganya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran kepada para peserta didik dalam upaya mengembangkan kecintaan kepada sesama. Dan ini bisa mungkin saya Anda paparkan untuk tahun ini dan juga 2 tahun ke belakang selama masa pandemi COVID. Untuk pelaksanaannya sendiri mungkin ada keterbatasan ya, karena memang ada pandemi dan juga tidak bisa dilaksanakan, istilahnya anak-anak tidak bisa datang langsung. Kalau untuk tahun yang sebelumnya itu anak-anak bisa datang langsung, terutama khusus untuk para pekurban, datang langsung melihat proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban, dari mulai melihat kondisi hewan kurbannya, kemudian pemotongan, pencacahan dan juga pembungkusan serta sampai ke tahap pendistribusian, itu bisa ditonton langsung. Adapun untuk tahun ini mungkin dari tahun ke belakang, dari tahun 2019 itu pelaksanaannya kami mengupayakan supaya para pekurban khususnya dan juga para siswa dari mulai TK, SD, SMP bisa melihat pelaksanaan kurban. Kami menyiasatinya dengan mengadakan atau menyediakan live streaming ya, baik melalui YouTube ataupun melalui video call bagi para pekurban yang ingin melihat hewan kurbannya, kami proses pemotongannya seperti itu. Kemudian yang terakhirnya yaitu untuk memperkokoh jalinan silaturahim
antara keluarga Yayasan Asy-Syukuriyah dan juga dengan masyarakat-masyarakat di sekitar lingkungan Fatihah Islamic School ya. Wabil khusus pada saat zaman ini, pada saat sekarang yang mana kita sama-sama sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali masyarakat di lingkungan Fatihah ini yang memang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya PPKM ini. Maka kami harapkan dengan adanya ibadah kurban yang kami laksanakan, yang daging kurban yang kami bagikan kepada mereka menjadi obat penyembuh lara mereka, duka mereka, dan juga menjadikan keberkahan bagi tentunya bagi Yayasan Asy-Syukuriyah dan juga para peserta didik Fatihah Islamic School. Selanjutnya kami sampaikan juga, adapun mungkin untuk sekedar gambaran, kami dari Yayasan Asy-Syukuriyah di bawah naungan Yayasan Asy-Syukuriyah sampai Islam Fatihah menyediakan dan juga membuka wabil khusus untuk orang tua, siswa ataupun keluarga ayah mama sekalian yang belum melaksanakan atau yang belum menitipkan kurbannya di tempat lain dan masih bingung mau dititipkan kemana. Insya Allah kami dari Yayasan Asy-Syukuriyah Fatihah Islamic School menyediakan jasa penitipan hewan kurban yang mana mungkin dapat ayah mama lihat di pamflet yang sudah tertera di layar HP-nya. Adapun untuk dari kami, harga dari hewan kurbannya itu untuk sapi yaitu seharga 3.250.000 itu per orangnya, yang mana nanti akan dikolektifkan. Satu sapinya itu terdiri dari 7 orang pekurban, dan kemudian untuk domba dan juga kambing yaitu sama harganya sekitar 3.250.000 rupiah. Dan insya Allah kambing dan juga sapi-sapi yang kami sediakan ini merupakan kambing dan juga sapi yang kami besarkan sendiri, yang kami pantau terus perkembangannya, yang kami berikan makanan yang layak ya. Kemudian insya Allah sapi dan juga kambingnya ini dalam keadaan sehat tanpa cacat sedikit pun ya, amin insya Allah. Dan mungkin yang Anda sampaikan lagi, nantinya untuk tahun ini alhamdulillah sudah ada 5 ekor sapi menuju ke 6 ekor sapi ya. Mungkin kalau berkaca kepada 2 tahun ke belakang ini merupakan penurunan ya, tapi alhamdulillah kami sangat mengapresiasi sekali kepada para mamah, orang tua murid, mama ayah yang walaupun di masa pandemi ini masih bersemangat untuk berbagi kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan ya. Kami sangat berbahagia sekali. Dan adapun nantinya untuk sapi sendiri ada 5 menuju ke 6 ekor. Kemudian untuk kambing alhamdulillah sudah ada 4 ekor kambing ya, yang nanti akan kami proses untuk dibagikan kepada para mustahik penerima daging kurban tersebut. Adapun untuk data mustahiknya yang akan kami sebarkan itu sekitar ada 1.120 mustahik ya, yang mana diambil dari beberapa wilayah yang berdekatan dengan Fatihah Islamic School. Kemudian juga nantinya daging-daging ini akan kami bagikan sampai habis tak bersisa ya. Dan insya Allah mamah, ayah dan juga para orang tua sekalian bisa mengamanahkan kepada kami. Dan insya Allah kita bersama-sama berharap semoga kurban yang sudah mama ayah berikan kepada kami, yang amanahkan kepada kami, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk sebagian besarnya seperti itu untuk teknis pelaksanaan Idul Kurban yang insyaallah hari Rabu nanti kami akan laksanakan. Bagi mama ayah yang masih belum menemukan tempat penitipan kurbannya, silahkan bisa segera menghubungi kontak person yang sudah tersedia di pamfletnya, bisa mengkonfirmasi kepada kami, dan boleh mungkin kalau misalkan supaya lebih gampang lagi boleh mengkonfirmasi langsung kepada wali kelasnya ya, atau sama Yanda pribadi untuk informasi-informasi terkait dengan harga ataupun kondisi daripada
hewan kurbannya. Oh ya, dan mungkin ada sedikit ini juga. Kemarin ada dari Bapak ya selaku pembina Yayasan Syukuriah itu mempersilahkan kepada ayah bunda yang mungkin merasa kalau 3.250.000 itu istilahnya terbatas dananya misalkan. Jadi ada kebijakan dari Bapak untuk sapi itu diperbolehkan bisa mentransfer sebesar 3 juta rupiah saja ya. Jadi insya Allah kami sebisa mungkin ingin mengajar kepada 6 sapi itu ya. Jadi mungkin barangkali mama ayah yang memiliki rezeki berlebih silahkan tidak perlu ragu lagi untuk menitipkan kepada kami sekaligus menyukseskan kegiatan Idul Kurban Fatah Islamic School tahun ini 1442 Hijriah. Semoga ibadah kurban yang kita laksanakan itu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang kita korbankan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta harta yang tersisa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk dari Yanda selaku koordinator kegiatan Idul Kurban di SMP itu saja yang dapat Yanda sampaikan. Jikalau ada informasi yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan saja kepada Yanda melalui kontak person yang sudah tertera. Dan itu saja mungkin Yanda Yusuf untuk terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Wal afa minkum billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yanda Adam yang telah memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban. Baik Mama Ayah, acara selanjutnya yaitu acara terakhir sesi tanya jawab. Nah, bagi Mama Ayah barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi dari pertama yang sudah disampaikan oleh Bunda Kiki selaku kepala sekolah, kemudian juga tadi oleh Yanda Imam selaku manajer outdoor learning dan barusan Yanda Adam selaku panitia kurban. Barangkali Mama Ayah boleh untuk ditanyakan agar lebih jelasnya, insya Allah nanti kami akan jawab. Boleh secara langsung maupun juga secara di komen chat. Mangga Mama Ayah. Barangkali ada yang kurang jelas, boleh untuk ditanyakan. Mangga Mama Ayah, apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oh, itu di atasnya apa, Yan? Jika apa, Yan? Jika prokes ditegakkan, saya sangat apresiasi dan mengizinkan anak ikut program ini. Oke, baik. Insya Allah sejauh ini sih untuk kegiatan-kegiatan yang Ananda laksanakan di sekolah sangat ketat sekali prokesnya. Jadi ketika anak tidak memakai masker, kemungkinan mereka akan diberikan langsung masker oleh kita gitu. Ya, dan mereka juga diwajibkan untuk membawa hand sanitizer sendiri meskipun di sini kami sudah menyiapkan. Untuk green therapy insya Allah sesuai yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Yanda Imam akan dilaksanakan di akhir ya, atau di tengah Yan? Oh, di pertengahan bulan Agustus. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di pertengahan bulan Agustus untuk kegiatan green therapy. Berarti kurang lebih ada sekitar setengah bulanan lagi ya Mama Ayah. Terima kasih kepada Mama Ayah yang sudah bertanya. Ada lagi? Untuk kegiatan pembelajaran sangat diharapkan untuk bisa tatap muka. Insya Allah Mama Ayah, mungkin untuk menjawab ini barangkali ada Bunda Kiki, boleh untuk membantu menjawabnya. Ada Bunda Kiki gak? Ada di sini Anda. Boleh, mangga Bunda. Ya, mohon maaf Mama, saya sudah ada di rumah. Kebetulan saya akan coba menjawab ya. Kebetulan saya juga baru beberapa hari ini lepas isoman, jadi saya belum terlalu banyak bisa berinteraksi ataupun beraktivitas di luar. Mama, untuk kegiatan tatap muka, kita menunggu mungkin ya Mah ya dari keputusan dari pihak Dinas Pendidikan kapan kira-kira diizinkan untuk pertemuan tatap muka.
gitu ya, Mah. Karena kan kita juga masih kondisi sekarang ini masih sangat mengkhawatirkan ya, Mah ya, baik bagi anak-anak juga gitu ya. Jadi untuk sementara ini mungkin kita menunggu dulu dari keputusan dari Dinas Pendidikan gitu kapan kita bisa mulai PTM. Walaupun begitu, kami juga sudah merencanakan ya, Mah ya. Mungkin tadi kan sudah disampaikan juga, insya Allah kita tetap akan melaksanakan green therapy di pertengahan Agustus di setiap hari Sabtu itu untuk supaya kalaupun memang kita belum ada kepastiannya gitu ya untuk PTM-nya gitu ya, kita akan dilaksanakannya di green therapy, itu pun dengan pertemuan tatap muka yang sangat kita batasi juga gitu, tidak dengan banyak orang gitu, tidak dengan banyak anak gitu. Jadi kita akan dijadwal beberapa gelombang. Mungkin itu saja, Mama, kita menunggu saja ya, Maya, keputusan dari Dinas Pendidikan gitu, kira-kira kapannya. Nanti kita akan coba untuk membuat ininya ya, Mah ya. Baik. Gimana ya, ada lagi ya? Itu aja mungkin ya, Mama ya. Terima kasih Bunda Kiki. Selanjutnya ada lagi pertanyaan nih, Bunda. Jika berkenan minta di apa itu? Oh, di share time schedule pembelajaran selama 1 semester ke depan. Ya. Kita memang tadinya saya mau di-sharekan ya, Mah ya, cuma kebetulan mungkin karena kesibukan ya, mungkin kesibukan kita menjelang kurban gitu ya, Mah ya, jadi belum sempat, tapi nanti kita akan bikin yang namanya parents book gitu ya, di situ nanti akan ada academic kalendernya gitu ya, nanti akan dipergunakan nanti ya untuk dilihat gitu, kira-kira apa saja program-program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Kalaupun memang ini nanti kita juga bisa diselipkan di surat, nanti bisa sama Yanda, karena kan kita juga ada informasi-informasi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh wali kelas ya untuk suratnya, nanti akan kami selipkan untuk ininya ya, untuk program kegiatan selama 1 tahun. Nanti kita akan di-sharekan ya, Mah ya. Oke, baik. Di surat nanti. Baik, berarti bukan hanya 1 semester ya, Bun, melainkan 1 tahun berarti. Baik. Iya. Ini Bun ada lagi yang bertanya untuk buku paket yang digunakan apa saja katanya Bun? Buku paket kita akan menggunakan buku paket dari Erlangga. Semua buku paket itu nanti akan ada listnya juga. Yang jelas untuk pelajaran-pelajaran semua mata pelajaran ada, mungkin kecuali adalah bahasa Arab. Ya bahasa Arab, PLH, SBK sama pembelajaran TIK itu tidak ada bukunya ya, Mah ya, itu tidak akan ada bukunya, paling kita akan membuatkan modul kepada anak-anak. Tetapi untuk mata pelajaran yang memang mata pelajaran yang utamanya, yang intinya kita ada buku, karena kita memang ada buku panduannya, karena supaya anak-anak lebih mudah belajarnya. Iya, Mah ya, nanti akan mulai di-sharekan juga oleh Yanda nanti untuk pengambilan buku dan untuk harga bukunya juga. Baik Bun. Selanjutnya Bunda kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Seragam sekolah gimana katanya Bun? Ini dari Mama Ayah. Untuk seragam sekolah. Seragam sekolah nanti kita insya Allah di Agustus ya, Mah ya. Mungkin lebih amannya di Agustus. Nanti kita akan mulai dengan di kegiatan green therapy dulu gitu ya sementara ini, karena kan memang sepertinya karena sedang PPKM gitu ya, dan mungkin sedang dalam proses juga gitu ya untuk penjahitannya. Insya Allah di Agustus nanti seragam bisa segera diberikan ke anak-anak semuanya gitu ya, Mah ya. Nanti untuk di green therapy nanti anak-anak juga sudah mulai memakai seragam gitu ya, Mah ya. Mudah-mudahan nanti bisa disegerakan lah, insya Allah nanti akan diinformasikan selanjutnya. Baik. Ada lagi Bunda, Bunda Kiki katanya ini untuk program pembelajaran untuk siswa ABK bagaimana katanya Bun? Ya, kalau untuk pembelajaran siswa ABK, kita kan memang akan kita sama-sama saja dengan siswa-siswa yang lainnya. Cuman mungkin untuk dari istilahnya gini ya, Maya, ada KKM gitu ya, ketuntasan kriteria minimalnya, pasti kita akan menyesuaikan dengan anak. Dan ini nanti kita akan berbicarakan juga dengan guru-guru. Kebetulan kan kemarin sudah di assessment ya, grafologi oleh psikolog kita gitu ya. Nanti bisa akan ada sesi
tanya jawab. Nanti insya Allah kita akan jadwalkan di tanggal 26. Mulai dari tanggal 26 kita akan jadwalkan untuk sesi pertanyaan dengan psikolog tentang karakter dan sifat anak-anak kita. Dan kita biasanya kalau sudah dapat hasil itu, hasilnya pun sebenarnya sudah ada di kita ya. Anak-anak yang mungkin ada ABK ataupun sifat-sifat anak lainnya, kita sudah bicarakan dengan guru-guru yang lainnya. Dan untuk anak-anak yang memang ABK, kita pasti akan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan anak tersebut gitu ya, jadi tidak disamakan gitu. Kalau memang sistemnya daring, kita bagi anak-anak yang ABK, mungkin bisa juga kita akan memberikan seperti LK gitu ya, bisa datang ke sekolah untuk mengambil, ataupun kalaupun misalnya agak kesulitan untuk belajar secara daring, kita persilahkan untuk anak ABK untuk datang, diberikan pengarahan gitu ya, Maya, untuk diberikan pengarahan gitu, dan seminggu sekali gitu ya diberikan pengarahan, nanti bisa dikerjakan dan dibantu oleh orang tua di rumah. Mungkin itu untuk ke anak ABK. Oke, baik. Terima kasih katanya Bunda informasinya. Ya, sama-sama. Baik, itu Mama Ayah, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali, mangga sebelum kita akhiri, karena mengingat waktu kurang lebih ada sekitar 10 menit lagi untuk kegiatan Parents Orientation ini. Mangga boleh secara langsung ngobrol bersama Yanda atau langsung ke Bunda Kiki, atau mau di komen juga boleh, silakan. Kami tunggu dulu ya Bunda Kiki. Iya, Barangkali silakan ada ya. Mama Ayahnya yang sedang mengetik. Oke. Hatur nuhun katanya. Oke. Terima. Iya, sama-sama Bapak. Mangga, bagi Mama Ayah yang ingin bertanya lagi, boleh. Atau ada yang mau ngobrol langsung bersama Yanda, itu tuh. Oh iya, ada yang sudah baca. Hasil grafologi ya, iya Mah, kita akan berikan kepada orang tua ya untuk hasil grafologi, karena kami juga sudah membaca. Jadi nanti hasil grafologi itu akan dibagikan sekaligus dengan jadwal untuk pertemuan secara online ya Maya, secara daring, atau dengan video call gitu ya, dengan Ibu Hananya, psikolognya gitu ya, untuk menanyakan bagaimana nih caranya anak kita kalau memang seperti ini kita harus berbuat apa gitu ya. Walaupun mereka juga tetap, kita juga dengan wali kelas sudah ditanyakan juga ya, kira-kira untuk anak ini gimana, untuk anak ini bagaimana caranya supaya dia memotivasinya lagi dan sebagainya. Kita sudah sama-sama sudah ngobrol dengan psikolognya, nanti juga ada sesi dengan mamah-mamahnya juga. Jadi nanti psikolognya nanti akan berinteraksi langsung dengan mamahnya dan memberikan hasilnya, sambil dibaca dulu hasilnya, nanti sambil diterangkan juga. Ya Maya, nanti kita tunggu tanggal 26 ya Mah ya. Insya Allah dimulainya mulai dari tanggal 26. Karena kan kita masih sibuk ini ya Mah ya untuk kurban, jadi mudah-mudahan di tanggal 26 kita sudah bisa membuatkan jadwal untuk pertemuan secara daring dengan psikolognya. Ada lagi Anda? Mungkin itu saja ya Mah ya. Ada nih kayaknya Bun, untuk baju seragamnya bisa minta ukuran custom nggak Bun? Soalnya ukuran anak udah ukuran dewasa, takutnya nanti gak kepakai katanya Bun. Nanti bisa ke sini aja Mah, kalau untuk pengukuran seragamnya ke Bunda Mia aja nanti ya, ke Bunda Mia ke bagian yayasan. Nanti kan akan disesuaikan. Misalnya apakah ukurannya M, L atau XL, nanti kan akan dicobain gitu ya Maya. Jadi kalau mau untuk pengukurannya silakan bisa langsung ke yayasan saja bersama dengan Bunda Mia. Itu mungkin ya. Ada lagi Anda? Sejauh ini belum ada. Kayaknya ada sebelumnya ya. Oh itu sebelumnya ada ya? Usul harinya kalau bisa jangan weekday Bun, kalau bisa Sabtu atau Minggu. Hatur nuhun. Oh, untuk yang mana nih? Untuk pembagian itu ya? Untuk pembagian hasil ya? Ini... Kalau untuk ke psikolognya sih memang karena kebetulan gini, psikolognya itu memang tidak ada di Sukabumi ya. Kebetulan kami juga psikolognya ada di Bandung gitu ya. Dan memang kan sekarang masih PPKM juga gitu ya. Jadi agak sulit juga dia untuk kesini juga. Jadi secara online.
Tetapi kalau di hari Minggu, tapi saya nanti konfirmasi lagi ke psikolognya. Tapi kalau hari Minggu dia memang tidak di ini untuk ke hari Minggu ya. Tapi mungkin saya akan coba bicarakan kalau di hari Sabtu bagaimana gitu ya untuk ininya. Tapi boleh juga sih nanti kalaupun memang ada mamah-mamah yang bisa di hari biasa, mangga nanti dikonfirmasi dulu ke Yanda Dery gitu ya. Tapi kalaupun memang mau semuanya di hari Sabtu, mungkin kita bisa dibuatkan untuk di hari Sabtu mungkin nanti ya Mah ya. Mungkin sesudah tanggal 26 nanti ya Mah ya, di hari Sabtu. Tapi saya bicarakan dulu dan konfirmasi dulu dengan psikolognya. Ya, itu ya Yanda. Oke baik, hatur nuhun Bunda katanya. Iya, sama-sama. Oke baik Mama Ayah, masih ada waktu 6 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh untuk di live chat ataupun juga ngobrol langsung bersama Yanda dan juga Bunda Kiki, mangga. Kita tunggu dulu. Mangga Mama Ayah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sementara sudah cukup. Oke, baik. Sepertinya Bunda Kiki sudah cukup ya. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Mama Ayah. Terima kasih kepada Bunda Kiki yang sudah menjawab pertanyaannya. Untuk info lebih lanjutnya mungkin Mama Ayah nanti bisa ditanyakan kepada wali kelasnya Yanda Dery maupun juga kepada guru pendampingnya yaitu Bunda Nurul. Baik Mama Ayah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa acara demi acara telah selesai, dimulai dari awal tadi sampai akhir. Kita sudah melaksanakannya. Yanda ucapkan terima kasih banyak kepada Mama Ayah yang sudah mengikuti jalannya kegiatan Parent Orientation ini. Semoga dengan kegiatan ini kita semakin menambah ukhuwah ya Mama Ayah, dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu dari Yanda, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup kegiatan Parents Orientation ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ayah. Terima kasih Mama Ayah sekali lagi. Boleh untuk meninggalkan Google Meet. Kalau info lebih lanjutnya boleh untuk menghubungi wali kelasnya kepada Yanda Dery maupun ke guru pendampingnya Bunda Nurul.